Shalom saudara, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kita bertemu kembali dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan, ada 10 ayat hari ini, yaitu Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Kita bisa baca bersama-sama. Saya akan baca ayat 10 sampai dengan ayat 15, suami saya akan baca 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara, pada bagian terakhir dari surat Paulus ini, Paulus tunjukkan bahwa ia bukan korban keadaan, tetapi pemenang atas keadaan. Amen. Dia tidak harus dimanja untuk menjadi puas. Dia menemukan kepuasan atau contentment dalam sumber-sumber spiritual yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus belajar untuk menjadi puas, konten, dan juga mencukupkan diri. Kata puas ataupun kata konten atau kata mencukupkan diri ini, itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah autarkes, dari kata auto, sendiri. Itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah self-sufficient. Dalam bahasa Indonesia mungkin lebih cocok swasembada. Itu berarti ada self-support, ada sesuatu dari dalam sendiri yang melakukannya. Jadi rupanya Paulus mengetahui bahwa dia merasa cukup, dia merasa puas, content itu disebabkan karena ada yang mengisi dirinya. Kata autarkes itu sebenarnya berasal dari kata dasarnya adalah contain, sesuatu yang mengisi, ya. Konten, kalau misalnya buku ini kontennya ini, isinya ini, ada isinya. Jadi Paulus tahu apa yang mengisi dirinya. Dia tahu persis yang mengisi dirinya siapa coba. Yang mengisi dirinya adalah pribadi yang itu sanggup, yang cukup, yang berkuasa. Yesus Kristus berdiam dalam dirinya. Tapi ada 2 kata yang saya mau saudara perhatikan. Paulus berkata, aku telah belajar untuk mencukupkan diri. Jadi yang pertama belajar, yang kedua mencukupkan diri. Nah, belajar ini yang kita perlu kembangkan dalam diri kita. Belajar apa? Melatih pola pikir Kristus. Bahwa Yesus sudah berdiam di dalam kita. Dia bukan cuma berpikir, merasa. Dia ingin menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Jadi Paulus tahu persis bahwa kalau kita punya sumber di dalam yang luar biasa hebat. Untuk menjadi seorang yang mencukupi diri, kita perlu mengetahui, saudara, yaitu ada sumber rohani yang tersedia bagi kita. Yaitu penyediaan Allah yang luar biasa, kuasa Allah yang tidak terbatas, dan janji Allah yang tidak pernah berubah. Jadi benar, coba penyediaan Allah yang luar biasa. Sampai Paulus berkata, dia berkata bahwa kata ini Allahku sanggup memberikan kepada kamu atau memberikan kepada kamu hal yang luar biasa sesuai dengan kekayaannya. Jadi Tuhan punya providence, semua persiapan yang luar biasa yang dia siapkan buat kita. Ada penyediaannya buat kita. Ada kuasanya sampai Paulus berkata begini, aku cakap melakukan segala sesuatu oleh dia yang oleh dia yang berkuasa di dalam aku. Dia juga berkata begini, ada janji-janji yang tidak terbatas tersedia buat Amen. kita. Karena ini kata kuncinya sebenarnya. Paulus mengetahui di dalam dia cukup. Kami berdua belajar dalam kehidupan ini untuk selalu hidup cukup.
cukup itu bagus. Jadi kita memutuskan what is enough for us. Kalau ada yang lebih daripada itu, ya kalau ada yang lebih, kita berikan kepada orang lain. Pasti kalau Tuhan memberi kita lebih, itu untuk kepentingan orang lain. Nah, kitanya yang memutuskan. Ini saya mau katakan kepada saudara. Prinsip ini adalah prinsip yang penting buat kita. Kita tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Kitalah yang harus mempengaruhi keadaan kita. Karena dia yang berdiam dalam kita. Masih ingat istilah ini? Bedanya termometer sama termostat? Kita bukan termometer yang dipengaruhi oleh suhu. Kita termostat yang mengatur suhu di sekitar kita. Itu yang penting buat kehidupan kita. Saudara, mari kita masuki hari ini, saudara. Janji Tuhan dalam kehidupan kita selalu ya dan amin. Amin. Janjinya tidak pernah berubah. Dan kalau Tuhan berjanji buat kehidupan saudara dan saya, Tuhan sendiri yang akan menyediakannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.